Tapi gitu loh. Jadi pendeta juga anggap saja bahwa Bang Suma itu juga Baik, sampah. Tidak biar dijawab langsung sama Gurunda Juma ya. Legalitas Gurunda Juma untuk membahas Kristen seperti apa? Silakan Gurunda Tapadol. Iya, jadi gini saudara. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bismillah rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma. Ya, masih Akhisuma. Banyak sekali ini pendeta-pendeta naik turun. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Hagar dan Yishmail, Kejadian 21 nomor 14. Lalu Ishak di mana? Pada saat itu belum ada. Tapi tidak Bang Suma, Ishak itu setelah datang dia tinggal di mana? Baca Kejadian 23 nomor 2 atau nomor 30 sampai nomor 2. Fokusnya di nomor 2. Ishak tinggalnya di Hebron. Kesimpulannya, yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Ishak tinggal di mana? Di Hebron. Ketika sejenak setelah persembahan kurban, Abraham kembali ke Hebron, di situ ada Sarah, atau dia kembali ke Beersheba, di situ ada Hagar. Hagar anaknya Ismail, Sarah anaknya Ishak. Sarah dan Ishak tinggal di Hebron, kemudian Hagar dan Ismail tinggalnya di Beersheba. Persembahan dilakukan di tempat yang ada di tengah-tengah, bukan di Beersheba, bukan di Hebron, tapi di Moria. Setelah selesai persembahan itu, Abraham mengembalikan anaknya ke ibunya. Kemana dia pergi? Kemana dia kembali? Baca Kejadian 22 nomor 19. Itulah simpulnya. Rupa-rupanya Abraham alaihissalam kembali ke Beersheba. Di Beersheba yang adalah Hagar dan dia tidak kembali ke Moria. Nanti setelah istrinya meninggal Sarah, baru dia datang ke sana sebagai orang asing untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya Sarah. Jadi secara kritik mendalam, kita bedah kemudian Bible, dalam hal ini kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh saudara Kristen, Kejadian 12 valid, sahih, yang dipersembahkan adalah Ismail. Al-Quran pun demikian adanya. Namun kami Islam dan Yahudi itu tidak ada pertentangan dalam hal ini. Kenapa? Karena baik Ismail maupun Isa tidak ada yang dipersembahkan. Hanya ada kemudian kelompok baru yang muncul-muncul mempersembahkan anak orang. Yang tadi itu yang saya katakan, bayi disembah, dipersembahkan pula di atas salib. Padahal Tuhan tidak menginginkan demikian. Jadi gitu saudara Al-KTP, menurut Al-Quran yang dipersembahkan, yang ingin dicobai untuk dipersembahkan adalah Nabi Ismail. Begitu juga kitab Kejadian 21, 22 dan juga kitab 23, Kejadian 23 yang dipersembahkan adalah Yishmail alaihissalam. Demikian. Ya, buat CP silakan naik ke atas untuk diskusi kalau ngemis dengan Gurunda Juma, tapi syaratnya harus open cam ya. Jangan malu punya muka kumal kusut ya, punya muka demek, jangan malu, nggak apa-apa, kita nggak bakal ngejek ya. Yang penting open cam, atau biar kelihatan siapa yang takut, debat offline dunia nyata ya. Kita fasilitasi, kita bayar hotelnya. 2 tahun yang lalu saya tantang dia offline. Gitu loh. Iya, nggak berani dia. Nggak ada diskusi bagi penghujat. Kalau dia naik tidak menghina Al-Quran, silakan. Kita layani apapun mereknya Kristen ini. Karena sejatinya mereka ini hanya orang-orang yang punya penyakit,
yang harus disembuhkan. Mereka ini bukan musuh, mereka ini saudara yang memiliki penyakit hati. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, itu yang ingin kita sembuhkan. Penyakitnya itu yang kita ingin sembuhkan. Gitu. Silakan. Ya, ini ada siapa ini? Yerusalem sama Pak Ades. Pak Ades, salam, selamat malam Pak Ades. Dibuka mute-nya Pak Ades. Pak Ades, Timur Yerusalem, silakan. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum. Ya, selamat malam Pak Ades. Iya, saya mau bilang aja, itu CP Oh, ini perempuan. Permintaan kenapa nggak dinaikkan? Ya, saya naikkan nanti kalau misalkan dia mau open camp. Kita diskusi santai, jangan ada olok-olokan. Namanya diskusi, nggaknya harus open cam. Ya penting open. Naikin sini biar gua kasih lihat Tuhan cebol kayak gimana. Naikin. Orang nggak dinaikin dari tadi dia minta apa permintaan. Iya. Dinaikin. Tapi jangan main penjara-penjaraan ya. Iya, kamu yang nggak naikin. Dari tadi dia bikin permintaan. Kok nggak dinaikin? Naikin. Mana sini dia? Dari tadi dia. Nanti tapi pas naik ini dibikin VT ya, supaya data gue ini dikenal oleh kawan-kawan Kristen gitu. Ya. Iya. Dari Siap. Dibikin VT ya. Kalau enggak ya ini gue bubukin Tuhan lu serius. Harus dibikin VT ini. Ya, Bang Adi, assalamualaikum. Mana dia? Kalau dia lawan Nggak usah naik. Nggak usah naik. Gimana mau main thread Tuhannya cebol begitu? Gimana mau main thread gua? Kores. Gimana gua mau main thread Tuhannya cebol begitu? Gimana gua mau main thread sama orang yang menuhankan Tuhan cebol? Saya lihat tahu. Udah cukup res. Diskusi aja bu. Diskusi aja. Nggak usah dilayani. Nggak bisa. Nggak usah dilayani. Itu nggak bisa. Penghujat. Kita nggak ngelayanin penghujat ya teman-teman. Kalau teman-teman semuanya pengen dengar penghujat, silakan ke room mereka aja. Di sini room edukasi, room mencari ilmu ya teman-teman. Tab-tab layar aja, tab-tab layar. Pak Jero, selamat malam Pak Jero. Malam Bang, malam. Ya, mau curhat apa Pak Jero? Saya bukan curhat, cuman mau nanya sebentar aja, boleh Bang? Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Ya, silakan tanya. Sama Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa takut sama JP Bang Zuma? Saya tidak takut, saudara. Saya tidak takut kepada siapapun selain Tuhanku. Saya cuma tidak ingin Al-Quran saya diolok-olok, itu aja. Kalau dia tidak takut, kalau saya tidak takut, saya takut sama kalian itu meskipun wajah kalian itu mirip-mirip setan, tapi saya nggak takut, serius. Ngapain saya takut sama kalian? Coba. Meskipun kalian itu pemakan segala, oke? Anjing, babi, buaya, kadal, kuda nil, singa, harimau, monyet, kalian semua makan. Demi Allah sedikit pun tak ada takut saya sama kalian. Cuman saya tidak mau, saudara, saya tidak mau berdiskusi dengan yang mengolok-ngolok kitab suci saya. Oke? Kalau tidak takut, dia Bang cuma Zuma, modal terjemahan. Kenapa diblokir? Kenapa Abang blokir si JP semua? Saya blokir dia. Hah? Saya blokir dia. Itu pernyataannya, dia live sekarang. Live. Lihatlah. Dia fitnah. Begini aja saudara, begini. Ini dia live ya. Dia live sekarang masuk. Gua samperin ke sana. Jangan diturunin gua ya. Jadi kita itu bukan mau sok jago-jagoan, enggak. Bukan mau sosok jagoan kita ini. Kalau dia punya ilmu dan mau kemudian meruntuhkan akidah Islam, debat offline kita. Bukan off live, tapi live, ya. Bukan live. Kalau cuman live kayak gitu, dia cuman buka, habis itu bahas terjemahan. Harus kita jumpa, dia menunjukkan kemudian kemampuannya. Saya juga demikian. Kita ketemu, kalian bawa buku Ibrani, bahasa Yunani. Saya upayakan bisa baca meskipun putus-putus pelan-pelan. Tapi Anda disiplin ilmu, sabar dulu saudara, sabar. Disiplin ilmu apa yang kalian punya yang saya tidak punya terkait Bible? Bilangan. Itu dulu. Tapi sebaliknya, disiplin ilmu apa yang kalian punya membahas kitab suci kami? Ayo.
Karena Al-Quran itu dipahami dengan puluhan disiplin ilmu, baru bisa menjelaskan, menelaah, apalagi mengkritisi Quran. Pakai ilmu apa coba? Cuma satu, menghina, penghina, mengolok-olok. Itu aja. Kalau Anda punya ilmu, misalnya Anda bisa nahwu sharaf, bisa balaghah, i'rab, ayo, kami semua akan tunduk kepada kalian. Tapi si CP bisa apa? Baca Quran juga bisa. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kami melayani, berarti kami melayani memberi ruang kepada orang yang menghina kitab suci Al-Quran. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan apa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Ini ancaman dari Tuhan saya kepada kami umat Islam. Ancaman yang sangat nyata. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithi ghairi. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan, ketetapan hukum bagimu dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diingkari dan diolok-olok, dihina-hinakan oleh orang-orang kafir, perintahnya apa? Janganlah kamu duduk bersama dengan mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya apabila kamu tetap berbuat demikian, tentulah kamu dan si pengolok-olok sang kafir itu adalah serupa dengannya. Kata Quran, kami diserupakan dengan orang kafir apabila kami duduk bersama dengan orang kafir yang menghina, mengolok-olok Al-Quran. Tentu kami nggak mau. Kami nggak mau diserupakan orang kafir oleh Tuhan kami, nggak mau kami. Itu alasannya. Tapi kalau si CP itu, si siapa namanya, Congorpedia itu tidak mengolok-olok, tapi dia benar-benar paham Al-Quran, lalu kemudian dia jelaskan kepada kami dengan berdasarkan kaidah ilmu Quran, pasti kami manut. Pasti kami manut. Sama seperti sebuah sabar. Pondok pesantren tempatnya orang belajar Quran. Yang mau masuk ke dalam menjadi guru harus dites dulu kemampuannya. Sekarang di sini umat Islam, dia mau masuk ke sini mengajarkan kami Quran, kami harus uji kemampuan Qurannya dulu, baru menjadi guru. Kalau hanya sekedar berdebat, itu akan menghabiskan waktu. Kenapa? Kalau kami berdebat dengan orang Kristen tentang Al-Quran, itu sama dengan kami berdebat dengan orang gila. Orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran, kami berdebat tentang Al-Quran kepada dia. Gila itu namanya. Betul Guruna, betul. Gila itu namanya. Orang gila membahas tentang buku kimia. Habis itu yang ditemani berdialog adalah ahli kimia. Siapa yang gila di sini? Dua-duanya. Sudah tahu gila, udah tahu dia ini tidak ngerti rumus kimia. Dia aja berdiskusi ngotot-ngototan. Si Prof lebih gila lagi karena yang dia sudah tahu ini bukan ahli kimia. Kemudian diajak berdiskusi, itu samanya gila. Topokoro, kablamats namanya tuh. Begitulah yang terjadi. Si CP, si siapa, Edis, TV, kemudian siapa lagi yang satu, Kiamat, mau berdiskusi membahas tentang Al-Quran. Ya Allah ya Karim, ilmu apa yang mereka punya rupanya? Oh, dia bisa ilmu nahwu, buktikan, jelaskan ke kita. Untuk menjadi seorang guru dalam pemahaman pengajaran Quran, guru itu harus melampaui dari murid. Ini enggak. Membaca Quran aja nggak bisa, tapi isinya menghina, mencaci. Al-Quran membatasi kami, nggak boleh. Jangan, kamu harus pergi menjauh dari orang yang menghina, mengolok-olok Al-Quran. Kami harus menjauh, bukan karena takut, bukan. Takutnya kami itu kepada Allah, karena ancaman Allah. Tentulah serupa dengan mereka, kata Allah. Kamu akan sama. Innakum izam mithluhum, kamu akan sama seperti dia, kafir. Kalau duduk bersama dengan penghina dan pengolok-olok Al-Quran. Gitu saudara. Islam itu ada kaidah. Islam itu ada kaidah. Tapi kalau dia mau offline, saya yakin dia tidak menghujat. Duduk baik, saya juga duduk. Ada panitia, kita diskusi offline. Nah, pada saat dia membahas Al-Quran, kusuruhlah dia baca. Coba bacakan kepada saya. Karena syarat memahami Al-Quran yang pertama adalah baca, ikra. Kalau baca aja nggak bisa, lalu saya mau dengarkan ocehannya gitu. Gak bisa bang, ya. Gantian bang. Ya silakan.
Oke, makasih banyak Bang atas waktu yang diberikan. Yes. Ini judulnya adalah forum debat. Si JP ini 2 jam menunggu di bawah dari tadi naik-naikkan sampai dia minta 2 jam gimana, saya lab aja baru 1 jam, ini 2 jam gimana sih? Kalau fitnah itu bener-bener pakai otak dong. Saudara Oke, kan saudara itu kan tadi perkataan- saya sudah sampaikan kepada saudara ayatnya. Gantian. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yakfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithi ghairi innakum idzam mithluhum. Kan sudah aku bacakan ayatnya. Mau dia di situ 1 tahun berkarat di bawah, tidak akan dinaikkan karena dia penghujat, penista. Al-Quran membatasi kami nggak mau duduk bersama dengan orang kafir yang mengongol Al-Quran. Gitu saudara. Al-Quran yang membatasi kami. Takutnya kami itu kepada Allah, bukan takutnya kepada pemakan B2. Bang Yuma, lagian mau nunggu 6 tahun. Meskipun mukanya seram. Bang Yuma, Gimana, Bang Hadi? lagian mau menunggu 6 tahun di bawah, siapa yang undang juga? Ngapain dia nunggu, nggak diundang kok? Dia cuma mau habiskan waktu untuk menghina. Janganlah saudara ya. Saudara CP, Anda perdalam dulu Quran. Habis itu diskusi baik-baik. Oke, izin Bang. Ya. Sebenarnya JP ini bukan penghujat. Kalau penghujat itu sebenarnya Bang Zuma. Itu yang pertama, yang kedua. Bisa kasih bukti? Yang kedua. Benarkan. Masuk. Yang kedua, JP itu mantan Islam. JP itu mantan Islam. Jadi masalah baca Al-Quran itu Aduh, mantan Islam lagi dia. Ya Allah, ini isu baru ini. Si CP Congorpedia ternyata murtadin katanya. Iya, dia mantan Islam. Baru ku tahu. Iya, dia mantan Dia Islam. mantan Islam. Makanya abang takut sama dia. Makanya satu pun Islam tidak ada yang berani sama dia. Oh, iya. Kristen itu supaya maju harus ada Islam di dalam dan Islam di luar. Harus ada itu Islam di dalam dan di luar gitu. Pemimpin-pemimpinnya Kristen di Indonesia ya, contoh CP Murtadin, Saifuddin Ibrahim Murtadin, Agatha Murtadin gitu. Nggak ada yang benar-benar lahir Kristen bisa memimpin kalian. Harus memang Murtadin harus. Masuklah kalau Anda benar-benar hebat. Live. Gini aja saya Saudara ini Kalau misalnya gua kesana jangan di-kick ya. Waduh, hilang dia. apa dikik? sakit hati dia tuh. Ini aja. Iyalah, berapa banyak lo jemaatnya CP Gurunda Mualafin? Berapa banyak itu? Kalau memang dia punya ilmu, benar kata Serius Bang dia Yuma. murtadin itu? Bukan. Mereka ini kalau nggak bohong nggak laku. Oh, saya baru dengar kalau dia itu murtadin. Ini aja, kalau mereka punya ilmu, saya berani mengeluarkan uang pribadiku ini 50 juta buat dia cash. Kalau dia berani debat terbuka, dijamin aman. Dijamin aman, kami urus semua mengenai surat izin dari pihak kepolisian. Dijamin. Gue uang pribadi gue 50 juta buat dia. Diskusi terbuka. Itu tantangannya. Saya belikan tisu buat dia Bang Andi. Gratis. Gratis tisu. Ada lagi yang mau nyumbang di bawah, berapa duit? Ayo, saya 50 juta pribadi. Tapi diskusi terbuka. Tisu dengan minyak kayu putih Bang. Dengan balsam. Dengan catatan, ya betul kata Bang Yuma, dia bisa membaca original teks baik Al-Quran maupun Bible-nya sendiri. Itu syarat utamanya itu dulu. Apalagi banyak kalau yang mau nyumbang Bang Andi, di bawah Bang Andi banyak yang mau nyumbang tuh. banyak yang mau nyumbang ya. Wah, masya Allah, ada yang nyumbang 5.000, ada 5 juta, ada 5 miliar, ada 30. Wih, banyak kali dia tuh. Banyak kali dia dapat hadiah. Ada yang nyumbang 2 ton. 1 ton. Tuh. 2 ton penyakit manu. Batu bara kapan? Lanjut dulu Bang Andi. Saya bikin kopi sebentar aja, silakan. Iya, Bang Juma ini ikon debater muslim yang ditakuti ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Filipus di bawah ini.
Kenapa katanya pendeta-pendeta tidak mau berdebat dengan Bang Juma katanya? Karena apa dia Bang Filipus bilang di sini? Oh, karena pendeta-pendeta katanya tahu Bang Juma tuh cerdas, pintar, smart, ganteng. Apa betul Bang Andi begitu? Silakan Bang Andi. Bunda Nepi, jangan nyumbang 100 juta daripada buat si CP nggak mungkin datang, mending buat pesantren Gurunda aja, bentar lagi dibangun Bunda Nepi. Sabar host, tanggapi dulu nih Filipus nih di bawah nih minta tanggapan kenapa Bang Juma nih cerdas, smart, ganteng gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Bang Juma lagi bikin kopi. Ya karena memang udah dilahirkan kodrat takdirnya seperti itu. Jangan iri dong. Tapi gitu loh. Jadi pendeta juga anggap saja bahwa Bang Suma itu juga Baik, sampah. biar dijawab langsung sama Gurunda Juma ya. Legalitas Gurunda Juma untuk membahas Kristen seperti apa? Silakan Gurunda Tapadol. Iya, jadi gini saudara. Yang pertama yang Anda harus pahami adalah Al-Quran itu datang untuk melakukan kemudian teguran kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Sekaligus menegur umat terdahulu yang telah kemudian menyelewengkan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Kalau saudara berkata kemudian pendeta itu hebat, dalam aspek ilmu apa mereka hebat? Karena mereka lulusan STT gitu. Tapi apa disiplin ilmu yang mereka punya? Yang kemudian saya pribadi tidak punya. Coba, kira-kira apa? Mereka bisa bahasa roh, bahasa garambangnya. Kalau bahasa saya, bahasa roh itu bahasa garambang menurut saya. Jadi tidak ada yang istimewa. Di pendeta ini mana ada coba? Siapa pendeta yang kemudian bisa tampil menjelaskan materi-materi yang disajikan oleh para apologet Islam? Apa kira-kira titelnya, pendetanya apa, disiplin ilmunya apa gitu loh. Ketika Anda mengatakan dia bisa bahasa Ibrani berarti kan kitabnya orang Yahudi di ujung-ujungnya kan? Iya kan? Bisa bahasa Yunani berarti ujung-ujungnya menyembah kepada Theos, dewa kan? Jadi mau kemana? Mau kemana perginya? Pendeta-pendeta ini mau kemana perginya? Bahasa Ibrani Tuhannya Yahudi. Karena kenapa? Kitab Anda perjanjian baru itu bukan Ibrani. Mau bahasa Yunani berarti meninggalkan bahasa Ibrani, meninggalkan kitab Tanakh. Berarti Anda harus mendirikan sebuah keadaan di mana keadaan itu bahwasanya kitab Anda harus independen, yaitu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Silakan bahasa Yunani. Lalu apa yang Anda dapati setelah Anda berbahasa Yunani, membaca original teks atau manuskrip tertua daripada perjanjian baru? Apa yang Anda dapatkan? Penyembahan terhadap dewa-dewa, bukan? Jadi adalah lebih baik kalau yang sekarang itu terjadi. Apa itu? Bahasa Indonesia saja. Jangan coba-coba menggunakan bahasa Yunani. Itu pesan saya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen menggunakan bahasa Yunani dalam mengkaji, menelaah, kemudian menguraikan aspek ketuhanan di dalam perjanjian baru, maka hilang suaranya Bang Zuma. Tunggu ya, mungkin sinyalnya di sana Gurunda gangguan ya. Serahkan saya kalau ada kemudian goyah. Karena di situ jelas sekali dikatakan Yesus adalah anak Theos. Theos dalam bahasa Indonesia dewa. Yesus adalah anak dewa. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan dewa. Gimana dong? Jadi disiplin ilmu apa kira-kira? Maka satu-satunya konsep yang harus digunakan oleh Kristen Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mempertahankan kekristenan mereka. Karena kapan dia tidak menggunakan istilah Al-Quran, maka meskipun terjemahan Indonesia, akan ketahuan juga bahwa ternyata mereka adalah bersumber dari pengajaran paganisme. Itu Bang. Itu fakta. Coba aja diurai satu-satu. Coba aja pelan-pelan. Nah, misalnya nih, pendeta mau menghadapi Bang Suma ahli Ibrani. Oke, ayo. Ayo. Masalahnya Bang Suma Gimana, tidak Bang? punya legalitas. Itu pendeta tuh sekolah Bang.
Bukan Pendeta bukan cuma sekolah. langsung diangkat begitu sekolah itu dididik dari kecil dari kita itu dididik dari Kristen, lahir dari Kristen itu sudah benar-benar terdidik, sehingga kita juga berpikir dari yang Bang Suma sampaikan tadi bahwa kalau debat sama untuk Islam itu kita harus tes. Nah kalau begitu juga di Kristen pun demikian, kita juga harus tes. Kalau begitu Bang Suma itu dianggap juga tidak tepat untuk jadikan sasaran untuk debat, gitu loh Bang. Saudara, pondasi agama kita berbeda, kawan. Pondasi Islam itu ilmu, akal. Pondasi agama Anda kepercayaan saja, doktrin, dogma. Beda. Beda. Jadi adalah hal yang sangat memalukan ketika Anda ingin menguji saya berdasarkan keilmuan. Sedangkan Kristen dianut bukan karena ilmu, tetapi karena kepercayaan dari nenek moyang. Coba saya tanya sama saudara ini, simple. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak bayi? Mau bilang Tuhan? Nggak ada. Mau bilang Yesus? Tak ada juga. Siapa yang ngajarin? Nah, itu dari persepsinya Bang Suma. Kita punya pemahaman Kristen itu berbeda lagi, Bang. Kok jadi persepsi? Bang Suma itu Yesus ini, saudara, Yesus ini Tuhan dari sejak kapan? Kita itu gini, makanya kita tuh berdebat sama Islam itu karena Islam tidak paham bagaimana Kristen yang sebenarnya. Saudara, bagaimana Anda mengatakan Islam tidak paham? Anda yang paham, sedangkan kata paham ini adalah entasan dari akal, sedangkan agama Anda tidak berlandaskan akal. Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan Anda tidak paham. Saudara, yang disebut paham itu adalah sesuatu yang dientaskan oleh ilmu pengetahuan, akal kita nih. Kristen itu tidak berdasarkan itu. Oke, Bang Suma, oke. Nah, kalau seperti itu, maka berdebatlah dengan orang yang berilmu dan apologet juga. Dalam hal ini Bang Edis. Boleh, silakan. Silakan Bang Edis dan lain-lain. Sama-sama apologet. Jangan cari pendeta-pendeta, karena pendeta itu memang betul-betul tidak berilmu. Betul-betul sekolahnya teologi, Bang. Ya, bukan ilmu kan? Tapi sekolah dogma dan doktrin kan? Betul? Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Edis, berarti kan harus berilmu. Nah kalau berilmu berarti dia harus punya disiplin ilmu Quran. Kan itu poinnya. Apa disiplin ilmu yang begini. Edis punya disiplin ilmu apa tentang Quran? Debat sama pendeta, sebaiknya pendeta juga berpikir. Pendeta kami ada Pak Gilbert yang hebat-hebat. Mereka tuh sudah berapa kali saya tantang beliau, bahkan saya ingin jumpa di Makassar kemarin, dia datang katanya, dia batalkan datang. Setelah dia tahu bahwa Bang Suma yang menunggu dia Makassar, dia nggak jadi. Kan gitu, saudara. Gini Bang, dia nggak mau karena memang anggap saja kita berdebat sama Muslim. Itu berani nggak Suma? Saya tidak pernah takut kepada manusia, apalagi Kristen. Karena Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Apa yang harus saya takutkan sama kalian? Berani nggak debat di Room Superboy? Apa yang saya takutkan sama kalian? Apa? Yang saya takutkan sama kalian itu apa? Saya cuma takut kepada Tuhan saya. Saya dilarang duduk bersama dengan orang-orang kafir menghina Al-Quran. Tak boleh. Paham ya saudara ya? Jadi meskipun muka-muka kalian ini muka-muka menyeramkan, kotak, segitiga, segi empat, kerucut, klimaks, 4 persegi panjang, tapi tidak membuat saya takut. Enggak. Makanan kalian makanan binatang-binatang buas, tapi tidak membuat saya takut sama kalian. Enggak. Saya hanya takut kepada Allah Tuhanku. Karena Allah mengatakan apa? Innakum izam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang yang menghujat ayat mengolok-olok Al-Quran, maka dia adalah bagian daripada mereka. Aku enggak mau. Percuma saya beribadah siang malam kalau Allah kemudian mengatakan saya serupa dengan penghina, saya serupa dengan orang kafir. Saya tidak mau, na'udzubillah min zalik.
Gitu, saudara. Ya, Abak Bian, selamat malam Abak Bian. Ya, assalamualaikum Bang Zuma semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Itu siapa tadi Adrian tadi nggak baca koran dia kan? Nggak baca koran dia. Pas turunan aja sampai berkhianat sama Solan. Ya Allah, ya lanjut Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Makasih ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alfi, silakan Dek. Ada yang mau disampaikan? Saya dulu Bang. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Zuma ini. Siap. Saya mau bawa data di Yohanes 17 nomor 12. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah juga tolong disimak ya. Saya mau bertanya dulu sama Bang Zuma. Siap. Selama aku bersama mereka, tapi ini perikopnya adalah di mana Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Siap. Jadi di sini katakan Yohanes 17 nomor 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nah, mereka ini jelas adalah murid-murid Yesus. Siap. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini poinnya Bang. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, pertanyaan saya di sini Bang Zuma, siapakah dia ini yang sudah ditentukan binasa? Dan kebinasaan dia ini sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun kitab Torah, mungkin kitab Torah, di kitabnya Zabur dan ataupun Mazmur ya, ataupun kitab para nabi. Silakan Bang Zuma, siapa dia ini Bang? Oke. Ada nggak datanya Bang? Iya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kita uraikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 116 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa is qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya ciptaanku bernama Maryam. Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu sebagai dua Tuhan selain daripada aku? Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di ayat selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam kemudian menyatakan dengan sangat valid bagi kita orang Indonesia untuk memahami dengan mudah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi mereka yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang taat kepada Nabi Isa. Itulah yang menjadi tanggungan Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bersama dengan mereka. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah, lahir kemudian oknum-oknum lain yang dikatakan oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka untuk menyembah dirimu? Itu yang dimaksud. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 12 yang tadi, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Nah, artinya jadi ya, asumsi gimana? saya di sini, oh belum bang. Silakan. Asumsi saya di sini ada nubuatan tentang di mana salah satu muridnya Yesus itu di Yohanes 6:70 adalah iblis. Yang dikatakan iblis di situ ditegaskan lagi di ayat 71-nya itu adalah Yudas Iskariot. Nah, jadi ada nubuatan tentang si Yudas Iskariot ini di dalam perjanjian lama, gitu maksud saya, Bang. Iya, karena iya, tertulis saya kan ngerti. seperti gini. Iya, saya ngerti. Artinya gini, Dinda Erik. Artinya di antara mereka ini kan nanti akan banyak pengikutnya. Ya, betul. Orang yang ditentukan sudah binasa ini nanti akan banyak pengikutnya. Nah, inilah kemudian yang saya katakan di Matius 7:22-23 yang diusir adalah pengikut sang yang sudah binasa. Yohanes 6 nomor 70. Coba. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Itulah yang dimaksud. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak seorang pun. Kecuali daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa dia? Baca Amsal 21 nomor 18. Masya Allah. Itulah yang pengikutnya banyak. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 12. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 23 nomor 15. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam tanda Yunus, angkatan jahat yang keluar dari kubur, itu yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dalam Yohanes 12 nomor 31. Itulah yang dimaksud. Jadi jelas bagi kita orang-orang yang memahami tentang perdiskusian lintas agama ini, bahwa Bible sendiri menumpahkan apa yang ada dalam kandungannya bagi orang-orang yang berakal sehat. Tapi bagi mereka yang sudah kaku otaknya seperti keju, mereka tidak akan sampai pada poin ini. Terima kasih Dinda Erik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Silakan. Iya, betul. Jadi jelas lah ya. Berarti ada hubungannya dengan Amsal 11 nomor 8 juga ya, Bang ya? Amsal 11, betul. Amsal 11 nomor 8, coba Adinda ulang dari data nomor 6. Boleh nggak dibacakan? Sebentar, Bang. Silakan. Alfi bantu karena kebetulan udah terbuka dari 6 ya, Bang ya. Silakan, Dek. Ya, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Wis, mantap kali. Harapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Wis, mantap sekali. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Oh, gila bener, Masya. Ini yang diterangkan Yohanes 17:12 ini. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti ada yang sudah dibuatkan untuk menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Boleh utang habis? Malam semua. Iya, malam. Waduh, ya, malam semua. Jadi gini, ini yang semua saya makan tadi itu semua salah alamat. Karena Isa itu bukan Yesus di Alkitab. Karena begini, Yesus di Alkitab adalah firman Yahweh yang menjadi manusia. Sementara Isa itu adalah utusan Allah, pada kaki Allah di neraka. Jadi salah alamat udah ini cuma nih. Jadi membuat semua. Kenapa sih dia ini dinaikin? Dia terus bawain narasi kaki Allah di neraka. Loh, biarin dulu. Silakan. Biarin dulu. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada semua ya, cuma gantian ya biar enak ngomongnya. Jadi Tuhan di Alkitab itu tidak kaki di neraka, tapi Allah yang muncul 600 tahun dalam masa itu kakinya di neraka, dan dia ingin menyamai Tuhan di Alkitab. Dia mengklaim Taurat yang diberi oleh Yahweh. Padahal apakah tahu Allah itu Allah apa 10 perintah Taurat? Tidak tahu. Allah juga tidak tahu apa namanya. Udah, biar langsung ditanggapi sama Gurunda ya. Silakan Gurunda. Ya, oke gini saudara. Tuhannya umat Islam kakinya Anda katakan sebelah di neraka. Iya. Tuhannya orang Kristen di surga. Semua tubuhnya masuk di dalam kubangan air ketuban di surga. Ibunya. Sabar dulu. Surga, ya, sabar dulu. Sabar dulu ya Bang ya, sabar. Nah, sekarang begini.
Sekarang begini bang, ikan kecil yang baru lahir sehari keluar dari perut ibunya, hidup selama-lamanya di air, bahaya nggak untuk anak kecil ikan ini? Udah jawab, aku jawab ya. Iya, singkat aja. Bahaya nggak untuk ikan ketika dia ada di laut? Bahaya karena di neraka kakinya bahaya. Sabar bang. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Saya ingin mengurai saraf yang kusut di kepala Anda. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya ini, itu bahaya nggak ketika dia hidup di laut? Itu logika sabam namanya gitu. Enggak, saya tanya yang pelan-pelan aja bang. Kamu bertanya nyambung, nggak nyambung. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya tanya anak ikan yang baru keluar dari perut ibu, apakah bahaya baginya ketika dia ada di lautan, samudra yang luas? Bahaya nggak? Tuhan di Alkitab bakal neraka. Baliknya Allah kaki neraka. Bahaya nggak? Bahaya nggak ketika ikan kecil ini ditaruh di samudra yang luas? Bahaya nggak? Jawabannya bahaya atau tidak bahaya? Nggak nyambung. Nah, saya terangkan ini ya, saya terangkan. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya, anak ikan cicit, ikan yang baru kecil, taruh di laut, kemudian bahaya nggak bagi anak ikan tersebut? Jawab yang teman-teman, bahaya nggak? Bahaya paman. Oh enggak dong, itu kan habitatnya, ikan di laut, yang mana ada bahayanya? Betul? Dia empat sama yang tadi Christian Prince. Enggak, habitatnya ya, sorry, betul juga Bang Andi. Habitat ikan itu di laut, itu enggak bahaya bagi ikan. Nah sekarang ikan yang paling gede naikkan ke darat, bahaya enggak bagi ikan gede? Ya paman, baru itu bahaya. Karena bukan habitatnya di situ, bahaya. Nah, jadi makhluk hidup ini ketika kemudian dia ditempatkan pada alam yang bukan habitatnya, itu akan datang padanya kematian. Betul? 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 Betul. Betul. Sekarang Allah maha hidup atau maha mati? Maha hidup. Maha hidup. Ancaman gak neraka bagi Allah? Tidak paman. Ya tidak. Ya. Kalau orang kafir kakinya masuk ke neraka, ya itu bahaya, Cak Ayu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha hidup, mau dia apapun, tak ada akan tersentuh oleh kematian. Nggak seperti Tuhan tetangga makan kacang hijau yang sudah dihaluskan, lalu kemudian dijemur matahari, campur gula pasir, diaduk, kemudian dia makan. Habis itu kita gelitik, bersin, dia batuk, dia kena tersendat, dia batuk, dia bisa mati. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh makhluk, karena dia makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau Anda memaknai hadits itu dengan serampangan pun tidak akan kena, karena Allah itu maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda menilai Allah SWT seperti Tuhan Anda yang baik. Bahaya tak kalau kaki anak bayi masuk ke api? Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya, itu baru bahaya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, api ciptaannya, neraka ciptanya, apa yang bahaya? Ya, segala sesuatu di bawah kendalinya. Begitu saudara. Jadi kalau cuman ilmu pleset, ilmu akal-akalan mau masuk di komal Islam, ya mending pulang ke rumah, ya cari toilet, kunci dari dalam, tidur sampai pagi di dalam. Gitu saudara. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Itu ada Tom, ada Bang Tom. Bang Tom? Bang, saya Muslim tapi saya pengagum Bang Juma saja saya. Oh, ada yang ingin disampaikan abangku?
Tak. Saya turun. Oke, baik abangku. Bang terima Tom. kasih. Bang Tom. Ya. Pernah nggak dengar cerita ada sebuah agama yang Tuhannya pernah jadi bayi? Oh, sering, tapi tidak percaya saya. Sering ya? Pilih mana pencipta langit sering. dan bumi, berkuasa memijak neraka, dengan ada Tuhan maha kuasa tapi anak bayi. Bang Handi lagi nih yang mau tanya. Bang Handi. Bang, kita satu iman, Bang. Iya, saya tahu, saya paham, Bang. Bang Handi. Bang Handi. Iya, Paman. Bang Handi. Kalau anak kambing, Bang Handi, butuh berapa hari bayi kambing ini supaya bisa berdiri dan berjalan? Menurut para pakar peternakan kambing yang saya survei, ya. Kebetulan saya dulu lama di Burundi. Ya. Saya memasuki daerah, saya survei di sana. Kambing itu butuh berapa membutuhkan hari? waktu hari itu juga bisa berdiri. Keren. Waktu dilahirkan. Kambing. Keren anak kambing. Wah, hebat. Kalau anak ayam yang baru menetas, berapa lama dia harus duduk menunggu bulunya tumbuh baru bisa berdiri dan berjalan, Bang? Hari itu juga langsung bisa berdiri. Anak ayam juga begitu? Betul, saya survei itu. Alamak. Pinter Bang Andi, Anak ayam. Bagaimana kalau anak bayi, Bang Andi? Butuh berapa jam habis dia keluar? Habis itu berjalan ke toilet? Saya pernah bekerja juga di Burundi. Saya kerja di rumah sakit korban lelaki. Itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 tahun lah baru bisa. 1 tahun. 1 tahun. No, mama ini nggak adil, Ma. Anak ayam cuman sehari udah bisa jalan, baru keluar dari cangkangnya langsung bisa jalan. Ada Tuhan tetangga setahun baru bisa jalan. Gimana, Ma? Gimana nih? Alamak. Masuk nggak ini, kawan-kawan? Bang Juma ngomongnya jangan begitu, Bang Juma. Itu banyak yang sakit hati di bawah. Aduh, biasa aja gitu loh. Bercanda. Ini sekedar vitamin saraf supaya nggak kusut sarafnya, kan gitu. Ayam bertelur, menetas, begitu telurnya pecah, tok keluar bibir dulu. Habis itu gelepek sebentar, lari-lari. Selamat siang dunia, kata anak ayam, kan gitu ya. Sahabatku P.I. Syukran, kata anak ayam, selamat siang dunia, kata anak ayam, kan? Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, ini ada loh cerita lahir di kota Daud, butuh 1 tahun lebih baru bisa jalan. Ya, tapi ada juga loh Bang Juma yang kalau Amporo, bagaimana kalau Amporo? Saya jadi ingat dukun. Ada dukun yang mau ngobatin orang pakai telur, dipecahkan ke mukanya kan, ternyata Amporo. Bukan dipecahin, dikunyah telur itu, rupa-rupanya telur busuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau Bang Handi hidup zaman itu, kira-kira Bang Handi mau nggak menyembah anak bayi tadi? Saya usir itu orang majusi, orang bodoh itu nyembah bayi itu. Kalau Bang Handi nyembah anak bayi berarti Anda pengikut ya, apa? Saya orang majusi lah, peramal bintang. Majusi. Allahu Akbar, Masya Allah. Majus ini kena prank juga kayaknya. Orang Majus kena prank. Kena prank ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya semoga lah adik-adik saya yang didatangi misionaris. Kalau ketemu tanya aja, Ibu nyuruh kami nyembah siapa, Ibu? Mbak Yesus dong, dia juru selamat kita. Bu, anak ayam baru menetas udah bisa jalan. Tuhan Ibu butuh berapa tahun untuk bisa jalan ketika dia bayi?
Tanya mereka kayak gitu. Saya catat Bang Juma ya, saya catat ya, saya mau tanya nih sama pendeta nih. Itu sudah sering saya bahas. Allahu Akbar, Masya Saya Allah. bilang sama mereka ini, itu Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai katanya? Saya bilang, yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Assalamualaikum. Tuhan, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Apakah Tuhan yang dikandung Bunda Maria itu dalam kandungan maha kuasa? Maha kuasa. Saya tanya lagi, apa yang dikuasai? Apa penjelasannya? Karena kan firman dulu menjadi manusia, lari ke firman dia. Nah gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Apa yang dikuasai ketika dia dalam rahim? Air ketuban. Apa yang dikuasai ketika dia bayi? Gak ada. Air Ada. susu. Itu. Tidak dikasihnya kepada tetangga. Ya pada dasarnya adalah statement saya ini, kepercayaan saya ini jangan ditanya dong. Gitu. Iya. Itu makanya ada yang naik tadi Bang Hadi, suruh orang Kristen semuanya turun keluar. Lah kita mau yang cerdas aja, yang mau dicerdaskan aja, yang tidak mau silakan istirahat. Tak apa-apa. Tadi ada pertanyaan itu, kenapa sih kalian ini nggak sekolah pendeta, nggak ke STT, mau membahas Bible? Ya orang gampang kok dibaca bahasa Indonesia, kan nggak ada original teksnya juga, cuma terjemahan doang. Semua orang bisa membacanya begitu. Ya kita ini membaca lurus, salah? Nggak salah dong. Gitu. Berbeda kan dengan Al-Quran. Saya lagi yang nanya Bang Juma nih. Masih mau datang besok? Silakan. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah kitab suci? Bukan. Kalau mereka saya tanya, apakah terjemahan itu kitab suci? Iya. Terus saya tanya lagi. itulah bedanya kita. Sekarang apakah kita? pertanyaan. Saya tanya lagi, apakah kitab suci bisa direvisi? Gak bisa tidak. lah. Bingung gak? Ya udahlah. Gak bisa kitab suci direvisi, nggak bisa. Tapi yang merevisi, kecuali yang merevisinya itu adalah dia sendiri, Allah yang mewahyukan. Berarti LAI gimana dong nasibnya? Tuhan dong dia merevisi terus. Ya itulah yang saya katakan bahwa berdasarkan kaidah itu ya bukan firman Tuhan. Saya balik lagi nih Bang Handi nih. Dengarkan pertanyaan saya Bang. Yesus orang Yahudi, orang Kristen. Di antara tiga orang ini, siapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Pada saat Yesus berbicara, siapa orang pertama, siapa orang kedua, siapa orang ketiga? Pada saat Yesus Al-Masih mulai berbicara? Iya, mengajar. Oh, mengajar. Iya. Yang pertama ke murid dong. Ya, berarti Yesus pelaku utama, Yesus muridnya pelaku kedua kan? Iya. Pelaku ketiga Kristen. Iya. Pertanyaan saya. Enggak nyambung dong. Pelaku ketiga Kristen. Pelaku ketiga Nasrani dong. Enggak Bang Haji kan. Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Iya enggak. Kan saya hadirkan mereka sebagai pelaku juga. Oh ya udahlah, saya terima. Kan dibawa-bawanya nama Yesus kan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Handi nih. Pelaku ketiga yaitu Kristen, apakah hadir pada saat pelaku pertama dan pelaku kedua lagi berdiskusi selama 33 tahun? No, enggak ada. Mereka hadir itu setelah Yesua Al-Masih tidak ada di muka bumi, kira-kira ratusan tahun. Berarti pelaku ketiga itu nggak hadir pada saat itu? Iya, nggak connect, nggak nyambung. Yang ada hanya Yesus dengan Yahudi? Iya, sama Yahudi murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak rumah, aku akan menyediakan tempat untukmu. Yesus itu menyediakan tempat untuk orang kedua atau orang ketiga? Untuk Bani Israel dong, muridnya. Saya nggak bicara Bani Israel. Untuk muridnya. Untuk pelaku muridnya. Pertama, pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Wes pintar Bang Handi, cerdas.
Wih, keren. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di situ pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Lalu kemudian ketika Yesus berkata di dalam pengajaran beliau, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Pelaku ketiga ada nggak disinggung kemudian oleh Yesus? Nggak pernah. Nggak, Yesus nggak mengenal pelaku ketiga. Pernah. Pernah, Bang. Di mana? Matius 7 nomor 22 23. Pelaku ketiga bertemu dengan Yesus. Yesus hanya bertemu dengan pelaku kedua. Pada saat mana Yesus bertemu dengan pelaku ketiga? Pada saat hari kebangkitan. Iya. Itulah kemudian Yesus bertemu dengan pelaku ketiga. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Itu artinya peringatan dini kepada orang-orang yang tidak menerima ajarannya waktu itu. Yesus sudah ngerti nanti ada yang membelokkan ajaran saya ini. Ya itu tadi yang Dinda Erik sampaikan. Matius 17 nomor 12 itu. Iya, Bang. Itu dia. Benar kan? Betul itu. Itu dia. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, ini saya bersumpah demi Allah, saya bermimpi semalam. Mimpi saya itu, wahai Suma, ya paman, Yesus pelaku pertama, pelaku kedua adalah Yahudi, Bani Israel. Pelaku ketiga adalah Kristen. Ketika kemudian Yesus berbicara dengan siapa? Pelaku kedua. Ada Yesus berbicara kepada pelaku ketiga? Enggak lah. Tidak. Enggak ada. Tapi saya terbangun, Bang Andi, golek-golek kiri kanan, mimpi itu lanjut. Dikatakan apa? Ada. Ujung-ujungnya ada. Apa? Disebutlah itu. Mimpi saya, Bang Andi, mimpi. Serius. Gila nggak tuh, sampai terbang-bang tidur. Ketemu sama bom nggak, Pak? Enggak. Nanti cuman itu aja mimpinya. Sekarang pertanyaan saya nih, saya serius nih sama adik-adik ini, Pera, Istar, kemudian Alfi, kalian, apalagi ada ketua kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, ketuaku, masya Allah. Saya mau tanya, Dinda Kaisar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, alhamdulillah baru saya sampai mau tanya lokasi. Siap. pada antum Assalamualaikum semua. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama antum semua. Pernah tidak Yesus berbicara kepada pihak ketiga pada saat dia melakukan penginjilan? Di dalam Bible nih, kalau ada tolong tunjukkan dalilnya, ada nggak? Please deh. Tidak, Paman. Nggak ada. Nggak ada, saya nemu. Nggak ada, Bang. Jadi setiap Yesus mengatakan kamu, dan ketika Yesus berkata mereka pada Bapa, itu berarti dia berbicara tentang pihak kedua, kan? Betul. Pihak keduanya siapa? Bani Israel. Bani muridnya, Paman. Bani. Ada nggak muridnya non Israel pada saat itu? Ada satu, tapi memaksa ya. Ibu itu yang mau mengobati anaknya. Itu bukan muridnya. Ya, muridnya memaksa itu mati kan. Nah, cuman ketemu. Maksa dia. Iya, betul. Nah, jangankan kemudian hal ini yang perlu kemudian dijelaskan kepada teman-teman Kristen kita. Apakah kalian adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ayo, kira-kira apa jawaban mereka? Kalau mereka jujur, apakah kalian ini adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ada, katanya pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. itu jawabannya. Itu berarti bukan pelaku kedua. Yang saya tanya pelaku kedua, ada tidak kalian ini sebagai pelaku kedua dalam pengajaran Yesus? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Dari ciri-cirinya tidak ada, Guru. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Yesus berbicara kepada kalian sebagai pelaku kedua? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus hanya berbicara kepada Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, yaitu bangsa yang hilang dari umatku Israel.
Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau itu keliru, kalau itu salah, tolong tunjukkan. Kristen di mata Yesus pelaku kedua atau pelaku ketiga? Tapi kadang jurus ini gerejanya sebenarnya gini. nggak terlalu dalam gini loh. Terus kalau Nabi Isa alaihissalam itu untuk yang kedua kali ditugaskan untuk apa? Ahli kitab. Man huwa? Siapa mereka? Siapa dia? Ahli kitab itu yang Bani Israel, keturunan Ishak, Nasrani, Yahudi. Itu gua Nabi Isa nanti turun yang kedua kali itu ditugaskan untuk apa? Ngapain? Menjadi hakim, karena ada terdakwa, Bang Andi. Karena dia didudukkan menjadi Tuhan. Makanya Allah mengatakan apa? Allah tidak menyebut di situ sebagai Yahudi. Allah tidak menyebut Nasrani. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tuh. Kepada manusia. Kepada manusia. Adakah engkau mengajarkan kepada mereka manusia ini? Kenapa demikian? Karena di luar daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam ada pihak ketiga yang mengklaim, yang Al-Quran menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa tahu nanti sepeninggalnya dia ada yang menuhankan dia. Itu. Nabi Isa sudah menasehatkan kemudian kepada umatnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk memperjuangkan ajaran Allah. Nahnu ansarullah. Ya, sejauh kita melihat dari aspek Al-Quranul Karim, tak ada Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa mereka dianya akan dituhankan. Makanya dikatakan, engkaulah yang menyaksikan. Setelah aku tidak ada, engkaulah yang menyaksikan. Aku tidak tahu apa-apa, kata Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Kau yang menyaksikan itu semua. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Engkau yang menyaksikannya, bukan aku. Aku hanya tahu ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau angkat aku kemudian, aku sudah tak tahu. Yang saya tahu, Bani Israel melakukan makar. Mereka saban hari semakin memperlihatkan kemudian pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam, kepadaku Nabi Isa alaihissalam. Begitu Bang Andi. Aku nanya nih, ini kelihatannya ini AC didinginkan, panas di bawah ini, goyang. Udah pakai kipas udah. Karena Bang Juma, tadi katakan ada orang kedua, ketiga, kita fokus kedua, ketiga ini ya. Yesus mengatakan kepada mereka ini murid-muridnya ya, kita sepakat tadi gitu ya. Nah, ketika Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, Yohanes 17 nomor 9. Oke. Jadi oten ini didoakan ya sama Yesus ini kalau merujuk ke tadi. Silakan Bang Juma. Luar biasa. Cuman pihak kedua. Kan Yesus mengatakan Matius 15 tuh, Matius 24, Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, pada mereka adalah serigala yang mus. Serigalanya ini pihak ketiga. Udah cukup di situ dulu lah. Allahu Akbar. Menurut Bang Juma, menurut Bang Juma tahu nggak kalau Nabi Isa alaihissalam itu ada yang mau menyalibnya? Nabi Isa, ya tahu lah pasti. Tahu. Nabi Isa tahu. Kalau tahu apa yang Nabi Isa lakukan? Melawan atau meminta pertolongan? Iya, hanya kepada Allah kemudian beliau berlindung. Dilindungi kepada Allah. Yes. Kan terus coba kita lihat dalam surah Maryam. Ya. Masih bayi loh. Apa dikatakan kemudian wabaran? Saya lupa ayatnya. Ada nggak yang ingat? Adik-adik sekalian. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Maryam 30. Iya.
Terus ayat selanjutnya coba. Ayat 31. Waj'alani mubarakan Ya, itu dia. Masya wa usolli Allah. bisalat. Masya Allah, Masya Allah. Allah ketua, keren, ketua. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Masya Allah. Wa barram biwalidati. Walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu Bang Andi, Masya Allah, subhanallah. Lalu Allah menjelaskan sesungguhnya apa dibilangnya, Dek? Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan suatu pernyataan yang benar, yang kemudian pernyataan-pernyataannya itu kemudian diragukan kebenarannya. Itu kata Allah. Jadi itulah Nabi Isa yang datang kepada mereka dengan menyatakan pernyataan yang benar, tetapi mereka ragukan kebenarannya, kan gitu. Masya Allah, luar biasa Al-Quran ya. Tapi yang membunuh Nabi Isa ini yakin gak sih kalau Nabi Isa itu dibunuh? Atau mereka ragu? Enggak, mereka enggak yakin yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 tuh ya, mereka ragu seragu-ragunya. Dan itu diterangkan juga dalam kisah para pewarta 25 nomor berapa? Nomor berapa? 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, tetapi Paulus berkata dia hidup. Di sinilah Oten mengeluarkan statement yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya penipu. Kenapa menipu orang? Bukan Nabi Isa yang dikasih beneran gitu loh. Itu harus diterangin tuh. Bukan di situ poinnya sebenarnya ya. Bukan di situ ya. Iya. Tolong diluruskan nanti, ditambahin kalau perlu ya, ditegur kalau salah. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, Islam datang belakangan dengan pola kesempurnaan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kristen ada di antara Yahudi dan Islam. Yesusnya, Nabi Isanya datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolak beliau dengan pernyataan bahwa beliau dianggap sebagai anak yang dihasilkan dari zina. Ketika kemudian di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya orang tuamu adalah orang yang baik, ya ukhta Harun, kan gitu. Ibumu adalah bukan seorang pesina. Wa makanat ummuki bagian. Ibumu bukan pesina, bapakmu orang baik. Dia adalah orang yang berperilaku, seorang yang berperilaku baik, tidak berperilaku buruk. Lalu kemudian ketika ibunya dihina, dihujat, direndahkan, dinistakan, disudutkan oleh bangsanya nih, Islam yang memiliki Nabi Isa, dalam arti kata Islam memahami Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul pada Bani Israel. Apa yang dilakoni kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa ibunya disudutkan oleh orang-orang Yahudi? Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang bayi membela ibunya. Ini Abdullah adani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa membela ibunya dengan adanya tuduhan bahwa dia itu adalah anak zina. Nah, sekarang permasalahannya adalah terkadang saudara-saudara kita Kristen, ya itu kan cerita ada di dalam Quran. Oke? Tetapi ternyata di dalam Yohanes 8:41 Yesus pun diindikasikan tuduhan sebagai anak zina. Pertanyaannya, apa pembelaan Yesus? Dibuatkan surat ada Pak Yusuf menikahi dia supaya nggak dianggap pesina. Yesusnya itu pembelaan Lukas. Yang saya tanya, apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Iya kan belum bisa bicara waktu dia bayi.
Itulah hebatnya umat Islam, karena panduannya selalu simpelnya itu selalu akal. Di Islam Nabi Isa bisa bicara dalam ayunan. Luar biasa bukan? Tapi tidak dituhankan. Bayi bisa bicara dalam ayunan tapi tidak dituhankan. Di Kristen, bayi tidak membela ibunya pada saat ibunya difitnah, dihujat, direndahkan oleh orang Yahudi. Bayi nih, tapi dituhankan. Pertanyaannya kalau begitu kisah mana yang logis? Al-Quran kah atau yang di sebelah sana? Oh, pasti Al-Quran. Jangan diragukan. Karena Al-Quran itu identik dengan akal manusia. Nah, ini masalahnya ini. Dia orang benar, dia adalah orang saleh, dia orang mukmin, orang bertakwa, paling taat, bahkan di konsep mereka disebut sebagai anak Tuhan. Apa pembelaannya terhadap ibunya ketika dituduh tuan rumah sebagai anak pesina? Sebagai anak harus dong dia membela ibunya. Hei, kalian menuduh ibuku sebagai orang yang berzina sampai aku ada lahir sebagai anaknya. Tidak dong. Aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jangan kalian tuduh ibuku, aku ini Tuhan loh. Ada kayak gitu? Nggak ada kan saudara-saudara? Malah ketika dia besar dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan berbicara pun bukan dari dirinya sendiri. Pembelaannya terhadap ibunya apa? Ketika dituduh, diam aja. Diam aja. Tapi orang-orang yang tidak dikenalnya, yang hidup ribuan tahun setelah dia, malah dibela. Ibunya dituduh pesina nggak dibela. Oke? Tapi ada orang yang jauh dari tempat kelahirannya, bukan Bani Israel, tapi mengaku dosa-dosanya dibela sama dia. Dosanya dihapus, dimakan habis, ditebus habis dosa-dosanya. Yang mengherankan bagi saya, seorang yang mampu kemudian menebus dosa-dosa manusia lain, tapi ibunya ketika dituduh berzina tidak bisa bela. Bukan nggak bisa bela, nggak ada pembelaan. Gimana ini? Membela orang yang jauh, yang makan segala-galanya, yang melanggar semua aspek yang ada dalam hukum Torah, dibela. Ibunya dituduh berzina, tak ada pembelaan. Gimana ini? Gimana kawan-kawan? No comment gue itu. Sedih. Sedih lah, sedih. Iklan dulu bang. Iklan dulu bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Sedih itu ceritanya bang. Miris ya. Kalau saya kesimpulannya, benar ya iya Pak. Kesimpulan dari saya, nikmat Tuhan apalagi yang kalian dustakan terhadap Islam. Kan gitu. Terhadap Islam. Sekarang begini masalahnya, Bung. Kamu membela ibu-ibu lain, bahkan para penjahat-penjahat, iya kan? Kamu bela mati-matian, bahkan kau mati untuk membela itu. Tapi ketika ibumu dituduh berzina, ada kamu bela? Ada. Mana? Tunjukkan. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Doakanlah mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah pentingnya akal ya dalam beragama. Silakan bang, ada yang mau disampaikan yang lain? Siap bang dah. Terima kasih. Ada suara bangku. Mantap lah suaranya nih. Gak ada. Ada suaranya bagus, Oh iya, senior. Izin semuanya, izin. Nah, sebelum ini saya sambut dulu yang baru naik, siapa tahu. Oke, siapa ini? Mariani Lupi. Mariani kalau enggak ngomong dong. Mariani nggak mau dia ngomong. Lanjut. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Silakan bang. Muslim Kristen bang. Saya
kebetulan muslim. Oh, muslim, masya Allah. Salam dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh nggak? Nah, demikian tadi kaum muslimin. Perdebatan yang sangat seru ya, dan kajiannya, uraian kajian-kajian yang disampaikan Akhi Zuma itu juga luar biasa ya. Sampai detik ini belum ada sejarahnya Akhi Zuma itu dapat dikalahkan oleh orang-orang Kristen. Kalau yang lain ya saya kurang paham. Tapi kalau untuk Akhi Zuma sendiri memang hingga detik ini belum terkalahkan ya. Belum pernah ada satupun dari kalangan Kristen, orang-orang Kristen yang mampu mengalahkan Akhi Zuma dalam perdebatan. Nah, dan orang Kristen sendiri saat ini memang sangat panik sekali ya, dan sangat benci sekali sama Akhi Zuma itu ya, karena memang Akhi Zuma ini viral di mana-mana dan banyak sekali yang sakit hati dari pihak kekristenan ini, sampai-sampai ya banyak sekali beliau itu diteror ya, rumahnya pun pernah dibakar itu, dan juga diintai setiap hari ya. Itulah namanya juga orang sudah panik ya, jadi apapun akan dilakukannya untuk memuaskan hatinya, oleh karena sakit hatinya itu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhan